Oke, halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau bahas satu buah proyektor untuk kaum menang-menang di bawah harga 1 juta rupiah. Jadi proyektornya kali ini adalah proyektor dari Oston, yaitu untuk Oston Zero. Mau tahu kayak gimana proyektornya? Yuk kita lihat di bagian sini. Oke, jadi kalian tadi udah lihat gimana sih proyektornya, tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk boxnya. Boxnya untuk tampilan desainnya sangat minimalis, normal, biasa, ukurannya nggak terlalu gede, kurang lebih segede telapak orang dewasa. Gue nggak mau terlalu lama untuk bahas box, jadi kita langsung bahas apa aja sih yang kita dapetin dalam pembelian proyektor Oston Zero. Yang pertama, kalian tentunya dapat melihat bahwa plastik ABS selalu menjadi material andalan dari semua proyektor murah. Tempatnya di proyektor Oston Zero ini juga menggunakan material yang sama, tentunya yaitu material plastik ABS. Di mana plastik ABS di sini punya permukaan yang sangat soft dan terasa matte gitu. Dan tentunya untuk warna dari si proyektor ini kelihatannya eksklusif. Warna yang dipakai adalah hijau sage atau green sage sebutannya. Nah, kita lihat pertama, yang bisa kita lihat adalah di bagian kaki gimbalnya, yang kalau kalian tes di bagian atas dan bawahnya ini terlihat sangat kokoh dan nggak kelihatan bikin bakal jatuh. Dan selanjutnya kalau kalian lihat dari alas dari gimbalnya ini terasa keset, sehingga di sini ada anti slip di bagian bawah dari gimbalnya. Tentunya ini juga membantu kalian jika ada di permukaan yang licin atau permukaan yang sedikit miring. Dan selanjutnya kita juga melihat di bodi proyektor ini, di bagian depannya kalian bisa lihat ada aksen-aksen seperti kacamatanya nih di bagian depan dekat lensa warna hitam ya. Lalu di sini juga ada IR sensornya dan tentunya ada lensanya yang besarnya ini 2,69 inch untuk lens dari LCD-nya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian sisi sebelah kanan ini nggak terdapat port apapun, dan sisi sebelah kiri ada terdapat beberapa port. Dan salah satunya adalah port HDMI, dan tentunya juga ada port USB 1 buah dan juga ada audio outnya untuk 3,5 mm jacknya. Dan tentunya di situ juga ada tombol powernya yang tepat ada di sebelah HDMI-nya. Di bagian sisi sebelah belakang kalian bisa melihat ada satu buah port input atau power inputnya, tepatnya untuk energi listrik nih masuk ke dalam si proyektor ini. Dan ada dual speaker, lubang dual speaker yang bisa kalian lihat ada di sebelah kiri dan kanan dari bagian belakang dari si proyektor. Di bagian bawah dari proyektor itu nggak terdapat tulisan apa-apa, jadi itu cuma sekedar kalau misalkan kalian mau copotin gimbalnya ya, tapi gue nggak tahu cara copotinnya, mungkin harus dipaksa. Jadi di bagian bawah ini terdapat kaki-kaki karet tambahan dan tentunya ada exhaust dari si proyektor juga.
Secara desain menurut gua dia bentuknya simple, kecil, portable, dia under 1 kilo, beratnya tepatnya 886 gram, jadi itu nggak berat-berat banget dan cuma setelapak tangan orang dewasa. Yang kedua, spek untuk brightness-nya itu diklaimnya itu sesuai, dimana di sini gua temuin hasilnya adalah 202 ANSI dan native resolution-nya memang real di 1080p atau Full HD. Dan ketiga, fitur gimbal yang gue temuin di sini dia smooth dan terlihat kokoh, alias tidak akan kelihatan bakal patah atau jatuh. Ini lumayan kenceng atau lumayan kuat sih sebenarnya. Oke, selanjutnya juga untuk variasi koneksinya, di sini ada untuk secara wirelessnya itu ada dual band wireless dan juga tentunya ada Bluetooth versi 5.2. Dimana itu udah Bluetooth versi terbaru, dan untuk portnya di sini tersedia HDMI, USB versi 2.0 dan juga audio jack 3,5 mm, dan tentunya juga ada di sini untuk audio portnya juga yang bisa kalian masukin kabel 3,5 mm audio jacknya. Dan selanjutnya untuk speakernya tadi kalian udah dengerin, dimana speaker ini menurut gua udah sangat cukup bagus di bawah proyektor di bawah harga 1 juta ya. Jadi kalau untuk di atas harga 1 juta sih menurut gua nggak worth it untuk suara speakernya, tapi untuk di bawah 1 juta sih sangat-sangat worth it tentunya. Dan untuk dayanya sendiri dari hasil pengecekan sesuai klaim itu cuma 70 watt, jadi udah cukup hemat sekali, nggak bakal boros listrik kalian walaupun nonton seharian. Tapi ingat, gua nggak rekomendasiin buat seharian. Kalau proyektor kecil itu paling 4-5 jam maksimal lah. Setelah itu kalian istirahatin 10-20 menit untuk jaga-jaga lah, kasih ada gap buat restnya sedikit untuk nanti kalian main lagi 4-5 jam. Selanjutnya untuk kecepatan UI-nya menurut gue bekerja dengan baik, dimana remote-nya juga responsif. Dan untuk performance dari remote-nya tentu responsif. Warna dari proyektor juga hasil performance-nya di situ gua lihat juga oke. Hampir mirip dengan HP Xiaomi gua, tapi di sini hanya sedikit kurang aksen merahnya ya. Di RGB-nya mungkin di red color-nya menurut gua agak sedikit kurang aja dikit. Tapi overall it's okay dan oke banget. Lalu untuk tingkat blurry-nya mantep, dia nggak terlalu blurry untuk di bawah harga 1 juta. Biasa banyak kan tuh proyektor-proyektor kayak hanya 300, 320 yang mini maupun yang lain, ataupun T2 ataupun yang lain di bawah harga 1 juta, atau yang ekstrim kayak YG 300 itu tuh biasa tuh blurnya parah banget. Dan yang proyektor ini tingkat blurnya udah sangat seminimal, mungkin menurut gua ini udah sangat worth it buat kalian beli. Lalu selanjutnya untuk proyektor ini tentunya ada built-in Android versi 11 dan juga Androidnya juga udah lumayan stable dan oke. Dan harganya super ideal, ini di bawah 1 juta rupiah. Itu adalah pro yang bisa gue sebutin. Sekarang kita masuk ke bagian kontranya. Sayangnya dari hasil pengecekannya di sini untuk HDMI inputnya latency-nya di sini 136. Ya, jadi itu tentunya nggak cocok buat gaming, dan sehingga kalau kalian misalkan buat gaming tentu akan berasa delay-nya sekali. Jadi gue nggak rekomendasiin ini buat gaming. Lalu yang kedua adalah dari hasil pengecekan noise-nya. Di sini gue dapet noise-nya itu relatifnya di 40-an sampai 50 dB, dan gimana menurut gue itu relatif cukup mengganggu ketika memang proyektor ini digunakan dalam keadaan steady atau tidak dalam ketika kalian play video ataupun musik. Jadi nggak ketutup suaranya dari suara speaker. Jadi kalau misalkan dalam keadaan diem doang, menurut gua agak mengganggu. Lalu yang ketiga, di sini karena masih Android, dan walaupun memang bagus sudah Android di bawah 1 juta, tapi karena Android AOSP itu adalah bagian gua, menurut gua adalah kontra juga. Kenapa sih seperti itu? Karena kalian tahu, udah pernah gue mention berkali-kali, untuk proyektor Android AOSP itu punya suatu saatnya expired lah. Dalam arti beberapa aplikasi kalian bisa gunain, karena namanya aplikasinya itu kan aplikasi crack semua ya, dimana OS-nya juga crack, nggak punya license-nya dan nggak punya authorization-nya dari pihak aplikasi tersebut. Ya contohnya seperti YouTube, Netflix, Amazon Prime, dan lainnya. Dan tentunya untuk yang Android AOSP itu hanya bisa maksimal di Netflix-nya itu 480p aja untuk streamingnya, jadi nggak nyampe HD atau 720p ya. Jadi ya cukup menyayangkan buat yang suka nonton kejar tayang di Netflix. Dan selanjutnya untuk remote dari proyektornya itu, yaitu cuma remote IR, sehingga kalian nggak bisa arahin ke atas, bawah, kiri, kanan. Jadi kalian harus arahin tepat ke proyektor aja yang bisa kalian lakukan pada remote IR tersebut. Untuk kesimpulannya, yang pertama, proyektor ini sangat cocok buat kaum menda-mendi
entry level yang punya budget di bawah 1 juta dan mau pertama kali beli proyektor hanya untuk kamar ataupun ruang tamu yang memang budgetnya 1 juta atau di bawah 1 juta rupiah. Jadi proyektor ini adalah proyektor yang bisa gue rekomendasiin secara desain, secara fungsi, dan secara kegunaannya sudah sangat mencukupi karena memang dia 200 ANSI paling terang di bawah 1 juta rupiah. Ini adalah proyektor paling terang yang pernah gue temuin di bawah 1 juta rupiah yang realnya untuk sekarang. Dan di kuartal 1 2026. Dan proyektor ini nggak pernah gue rekomendasiin dan sangat tidak cocok buat orang yang suka gaming, buat orang yang mau presentasi buat di kantor maupun buat mengajar, karena menurut gue tetap ansinya kurang gede dan tentunya proyektor ini lebih baik dipakai di home entertainment aja buat kalian yang memang mau pakai buat mengajar ataupun buat presentasi. Lebih baik cari proyektor versi lainnya yang di atas 1 juta hingga 2 juta ke atas. Tepatnya kan pakai budget kantor ataupun budget sekolah ya. Jadi menurut gua ya fair aja daripada cari yang paksain kayak begini tapi nanti mata kalian lumayan siwat. Karena kalian presentasi ataupun ngajar tentunya biasa nggak dipakai di ruangan yang terlalu gelap juga kan. Jadi butuh cahaya, dimana cahaya juga menjadi noise dari si proyektor. Oke, menurut gue itu aja yang bisa gue review dari si proyektor Oston Zero ini. Buat kalian yang berminat, jangan lupa langsung beli aja nih di keranjang yang udah gue sediain dalam video ini. Bisa kalian lihat di attachmentnya. Dan buat kalian yang ingin bertanya, jangan lupa langsung bertanya aja di kolom komentar. Buat kalian yang suka sama ini video, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe buat kalian yang ingin selalu tahu update dari proyektor-proyektor review gue nih. Dan buat kalian yang memang suka sama ini channel, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu tahu notifikasi terbaru. Gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.